Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 411 diusir. Manajer tersebut pun mencibir, "Jika seperti itu, maka maaf sekali. Beraksilah." Begitu selesai berbicara, beberapa pemuda yang berbadan tinggi besar yang berada di belakang pun langsung berjalan maju. Kedua orang itu langsung mengangkat kedua lengan nyonya besar dan membawanya keluar. Ekspresi Gael Zhu pun berubah. "Apa yang sedang kalian lakukan? Lepaskan ibuku." Gael Zhu langsung melangkah maju dan berkelahi dengan beberapa orang itu. Akan tetapi dia itu tidak ahli dalam berkelahi sehingga bagaimana mungkin dia dapat memenangi pertarungan tersebut. Hanya dalam beberapa kali pukulan saja dia sudah tergeletak di atas tanah dan dibawa keluar. Para karyawan yang lain begitu melihat bos mereka saja sudah diusir keluar, mereka pun langsung keluar dari gedung dengan teratur. Mereka membawa nyonya besar dan Gael Zhu hingga ke depan gerbang dan langsung melemparkannya begitu saja ke jalanan. Mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa begitu dilemparkan begitu saja. Keadaan Gael Zhu masih lebih baik karena dia masih termasuk muda. Akan tetapi nyonya besar sudah lanjut usia, seluruh tubuhnya seperti remuk semua begitu dilemparkan seperti itu. Dia terus mengeluh dalam waktu yang cukup panjang dan tidak dapat berdiri dalam waktu yang cukup panjang. Beberapa karyawan datang untuk membantu membangunkan dia. Ekspresi nyonya besar terlihat sangat buruk. Seorang CEO dari Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. dibuang begitu saja di pinggir jalan dari ruangannya sendiri. Seketika banyak orang yang sudah melihat peristiwa ini karena bagaimanapun juga ini merupakan daerah termewah di pusat kota. Sehingga banyak orang yang sedang memotret dan merekam. Sepertinya pada esok hari Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. akan menjadi topik hangat dalam berita. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ini merupakan kedua kalinya nyonya besar dipermalukan dalam sepanjang hidupnya. Pada pertama kali dia ditahan oleh pihak keamanan real estate keluarga He ketika sedang membeli rumah. Pada kali ini lagi-lagi orang dari real estate keluarga He yang melemparkan dia keluar dari dalam gedung. Akan tetapi dia tidak berani berbuat macam-macam dengan real estate keluarga He, yang hanya dapat dia lakukan adalah bersabar. Para karyawan juga sudah keluar semua dari dalam gedung dan berdiri di depan nyonya besar untuk menunggu apa keputusan yang harus dilakukan dalam masalah ini. Nyonya besar menggertakkan giginya dan berkata, "Kembali ke kantor lama terlebih dahulu." Kantor lama Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. belum dijual. Tidak menyangka tempat ini dapat digunakan kembali di saat-saat seperti ini. Begitu tiba di sana, semua orang pun mencari tempat untuk duduk. Akan tetapi karena ini merupakan jumlah karyawan dari 3 perusahaan yang digabung menjadi satu. Sehingga kantor lama ini terlihat sangat sempit, bahkan ada beberapa orang yang tidak mendapatkan tempat duduk. Bahkan di dalam kantor ini dipenuhi dengan debu dan perlengkapan kerja lainnya seperti meja kerja, komputer dan lainnya pun juga sudah tidak ada. Bahkan meja untuk rapat saja sudah rusak. Sebelumnya nyonya besar merasa gedung perkantoran ini cukup bagus. Akan tetapi setelah terbiasa menggunakan kantor baru, saat ini dia merasa tempat ini sudah seperti tempat sampah. Mohon kalian untuk tidak panik terlebih dahulu. Aku pasti akan mengurusi masalah ini. Nyonya besar berpura-pura tenang, lebih baik menenangkan hati para pekerja terlebih dahulu. Begitu kembali ke kantor lama, semua orang pun sudah tidak dapat bekerja, setiap dari mereka pun hanya dapat menggunakan ponsel pribadi masing-masing untuk bekerja. Meskipun terjadi banyak rintangan, akan tetapi setidaknya situasi sekarang sudah berhasil dikendalikan.
Jantung Nyonya besar benar-benar sudah tidak dapat menampung semua ini lagi, semoga jangan ada masalah lain lagi. Baru saja Nyonya besar terduduk dan menghembuskan nafas lega, tiba-tiba masuk beberapa pria dan wanita yang mengenakan setelan jas. Pada saat ini Nyonya besar sangat takut dengan orang-orang yang mengenakan setelan jas. Kami adalah pekerja dari Bank Kota Donghai. Kalian dicurigai melanggar peraturan. Sekarang bank kami menginfokan bahwa untuk segera melunasi pinjaman tersebut. Dalam 3 hari, jika pinjaman sebesar 100 miliar tidak dilunasi, maka kami akan secara wajib mengakuisisi gedung komersial Anda di Red Flag Street. Ini adalah surat pemberitahuan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 412 panggil dia kemari. Para pekerja bank tersebut pun langsung pergi setelah memberikan lembaran pemberitahuan tersebut kepada Nyonya besar. Karena mereka telah diusir oleh pemilik real estate, tentu saja merupakan suatu hal yang wajar jika pihak bank mengatakan mereka sudah melanggar peraturan. Nyonya besar langsung jatuh pingsan begitu mendengar 100 miliar rupiah harus dilunasi dalam waktu 3 hari. Ibu, cepat panggil ambulans. Dalam waktu 1 hari Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. hancur menjadi seperti semangkuk bubur. Semua karyawan diliburkan dan kegiatan produksi pabrik pun dihentikan. Jika kejadian ini terus berlanjut, sepertinya pihak yang bekerja sama dengan mereka akan mengajukan pemutusan kerjasama, bahkan akan ada banyak orang yang meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran kontrak. Maka Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. akan berhadapan dengan kebangkrutan. Nyonya besar berbaring di atas bangsal sambil menatap ke arah plafon tanpa ekspresi. Ibu, apakah kamu sudah merasa baikan? Nyonya besar menggelengkan kepalanya dan dengan tidak bertenaga berkata, panggil Melissa pulang. Dia dengan jelas mengetahui bahwa semua ini tidak akan terjadi jika Melissa masih berada di sini. Akar dari semua kejadian ini adalah dia mencabut Melissa Zhu sebagai salah satu pemilik saham perusahaan. Gael Zhu menghela nafasnya. Baik, ibu tunggu sebentar ya, aku akan meminta dia untuk menyelesaikan semua ini. Setelah selesai berbicara, Gael Zhu berjalan keluar dari dalam ruangan dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Melissa Zhu. Halo, Melissa Zhu. Ada apa denganmu? Mengapa kamu pura-pura tidak tahu di saat perusahaan berhadapan dengan masalah sebesar ini? Gael Zhu langsung berbicara menggunakan nada menyalahkan begitu pihak lawan mengangkat panggilannya. Melissa Zhu berkata, ada apa? Aku tidak tahu apapun. Beberapa hari ini Melissa Zhu mengajukan izin tidak masuk kerja dan dia sedang berlibur di Green Plum Manor selama beberapa hari ini sehingga dia sama sekali tidak tahu menahu soal dunia luar. Gael Zhu mendengus, kamu tidak usah berpura-pura. Semua ini terjadi karena kamu dan bisa-bisanya kamu tidak tahu soal ini. Aku beritahu kamu, cepat pulang untuk mengurusi masalah ini, jika tidak kamu tanggung sendiri akibatnya. Setelah selesai berbicara, Gael Zhu pun langsung mematikan panggilan. Melissa Zhu juga merasa kesal karena amukan yang begitu tiba-tiba ini. Thomas Kin mendengus dan mengambil ponsel Melissa Zhu lalu berkata, kita tidak perlu menghiraukan orang seperti ini, matikan saja ponselmu. Setelah selesai berbicara, dia pun langsung mematikan ponsel Melissa Zhu dan kedua orang itu melanjutkan aktivitas memancing ikan di Green Plum Manor. Gael Zhu kembali ke dalam ruangan, Nyonya besar menatap ke arah dia, bagaimana? Gael Zhu berkata, ibu kamu tenang saja. Aku sudah berbicara kepada Melissa Zhu dan meminta dia untuk mengurusinya. Nyonya besar membuka mulutnya seperti ingin mengucapkan sesuatu lagi, akan tetapi tidak ada satu pun kata yang terucapkan dari mulutnya. Sebenarnya dia ingin mengatakan, bersikaplah lebih baik kepada Melissa Zhu karena kekuatan gadis ini sepertinya sudah menjadi sangat kuat lebih dari apa yang mereka bayangkan.
Hingga malam hari sama sekali tidak ada kemajuan dalam masalah ini dan sudah ada 5 perusahaan yang menelepon dan mengajukan pemutusan kontrak kerja sama. Tentu saja pihak perusahaan yang bekerja sama dengan mereka ingin menjaga diri mereka sendiri setelah ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. mengalami masalah sebesar ini. Nyonya besar demi menghindari semua ini dia pun mematikan ponselnya. Dia berada di dalam ruangan sambil menyalakan televisi untuk menonton berita. Pada siang hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. Sebuah perusahaan terkenal di kota kami, di mana Sheila Ouyang yang menjabat sebagai CEO dari ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. itu dilempar keluar dari gedung. Semua karyawan ZUS Pharmaceutical Co., Ltd., termasuk karyawan yang memiliki jabatan tinggi. Hal ini diduga karena adanya penunggakan biaya properti. Kami akan menindaklanjuti dan melaporkan situasi terkini. Nyonya besar berbaring di atas ranjang sambil melihat peristiwa memalukan yang dialami dirinya yang kembali diputar di depannya ini pun seketika membuat emosinya naik dan kembali terjatuh pingsan. Gael Su marah dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Melissa Zhu, akan tetapi tidak ada nada tersambung yang terdengar. Lalu dia pun menghubungi Robin Zhu. Adik kedua, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargamu? Mengapa Melissa Zhu membutuhkan waktu begitu lama untuk menyelesaikan masalah sekecil ini? Apakah dia ingin membuat ibu marah? Bersambung.